Bab 661. Chen Ye berada di udara, sangat menyadari celah, tidak lagi ragu-ragu, dan berkomunikasi langsung dengan pemakaman reinkarnasi. Tiga sosok tua muncul. Mereka secara alami merasa bahwa sesuatu terjadi pada Chen Ye di luar. Tiga master dan senior, siapa yang bisa membantuku? Duan Leiren menghela nafas, menjadi seorang guru agak istimewa. Tidak ada pil realitas virtual kuno, dan Anda tidak dapat meninggalkan kuburan reinkarnasi. Murid, jangan salahkan gurunya. Lin Qingxuan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ingin melakukan apapun tentang orang itu di luar. Jangan lihat saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Qingxuan menghilang. Sangat tidak bertanggung jawab. Mata Chen Ye hanya bisa tertuju pada Tuhan yang tak terpadamkan. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Lord yang tidak bisa dihancurkan itu. Dia baru saja mendengar Duan Leiren mengatakan bahwa pihak lain mahir dalam alkimia, pemurnian senjata, dan dianggap jenius di zaman kuno. Tuan yang tak dapat dipadamkan merasakan mata berapi-api Chen Ye, dan menghela nafas, sepertinya aku satu-satunya yang mengambil gambar. Namun, orang di luar memang memiliki alam dan kekuatan yang lebih tinggi darimu. Kalau begitu, aku akan mengajarimu sebuah trik yang disebut ilmu pedang yang tidak dapat dipadamkan. Aku belum pernah tenggelam dalam ilmu pedang dalam hidupku, hanya ilmu pedang yang tidak dapat dipadamkan. Ini juga satu-satunya keterampilan pedang yang bisa aku ajarkan padamu. Pinjamkan tubuhmu untuk menggunakannya, agar tidak membiarkanku menghilang, pinjam saja 10 detik. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye merasa bahwa kekuatan tak terlihat memenuhi tubuhnya. Detik berikutnya, kembali ke dunia luar. Melihat Penatua Zhou jatuh dengan kekuatan yang mengerikan, Chen Ye tertawa. Dia bahkan tidak bergerak, tangannya di belakang punggungnya. Adegan ini membuat Penatua Zhou agak tidak bisa bereaksi. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahaya pada Chen Ye. Jadi kali ini, Penatua Zhou mengeluarkan pedang panjangnya dan mengusapkannya langsung ke leher Chen Ye. Melihat pedang panjang itu akan jatuh, Chen Ye membuka jarinya, dan kemudian tiba-tiba menutup. Sebuah cabang biasa dipegang di tangannya. Hari ini, aku akan menggunakan cabang ini untuk mengajarimu jalan keabadian. Chen Ye sedikit lucu, apakah semua orang suka menggunakan benda ini daripada pedang? Duan Leiren seperti ini, dan penguasa keabadian masih seperti ini. Penatua Zhou secara alami juga memperhatikan adegan ini, dia mencibir, sampah kecil, kamu tidak belajar dengan baik, tetapi kamu ingin belajar dengan buruk. Mungkinkah kamu menganggap dirimu sebagai Ye Jitian? Ini konyol. Bunga Prem Ye Jitian menekan segalanya, itu karena dia memiliki kekuatan ini dan kamu bahkan tidak peduli padanya. Di antara kata-kata itu, Penatua Zhou menjadi sedikit lebih mengesankan. Tetapi pada saat ini, Chen Ye menutup matanya, dan momentumnya menjadi sangat halus. Sosok Tuan yang tidak bisa dihancurkan terus terngiang di telinganya. Ilmu pedang yang tidak bisa dihancurkan, semuanya abadi, dan semuanya bisa dihancurkan. Tiba-tiba, cabang itu bergerak, dan pedang itu terbentuk. Untuk sementara waktu, seluruh dunia menjadi khusyuk. Sebuah napas sengit turun dari langit. Dalam sekejap, sebelum Penatua Zhou bisa menyentuh Chen Ye, ada perlawanan dari langit dan bumi, dan pedangnya melayang di udara. Nafas ini sama sekali bukan di alam gerakan ilahi. Kulit Elder Zhou sangat berubah, dan krisis menyelimuti seluruh tubuhnya, dia tidak berani gegabah dan langsung memaksakan setetes esensi darah. Pada saat yang sama, jari-jarinya terjepit, dan darah serta esensi tampaknya memiliki kehidupan, dan itu mengembun menjadi bayangan pedang, seolah-olah turun dari langit untuk naga, menuju Chen Ye. Ini adalah keterampilan tempurnya yang terkenal. Pengorbanan darah ke surga. Tepat ketika naga itu hendak melahap Chen Ye membuka matanya. Tampilan ini sepertinya datang dari keabadian. Kendo yang tidak bisa dihancurkan, bangun. Dalam sekejap, semua energi spiritual dalam radius 10 mil mengembun menuju cabang-cabang di tangan Chen Ye. Seluruh dunia ditekan secara ekstrim. Energi spiritual yang tak ada habisnya secara bertahap diringkas menjadi jutaan anak panah. Dikendalikan oleh cabang Chen Ye. Kendo yang tidak bisa dihancurkan, jatuh. Saat kata Luo perlahan muncul, panah padat bergegas menuju naga dan pergi. Dengan gerakan ini, Chen Ye ingin membunuh naga itu. Panah tak berujung bertabrakan di udara, dan semburan udara meledak ke segala arah. Pada saat ini,
Chen Ye seperti dewa langit dan bumi, sangat kuat. Bang! Antara langit dan bumi, tampaknya telah mengalami getaran yang sangat kuat. Di bawah gemuruh, tanah Baek Xuanzong benar-benar hancur. Bahkan gerbang Xuanzong Utara hancur dengan keras. Tabrakan panah tampaknya berubah menjadi lautan api yang tak berujung, menghancurkan dunia. Mata Elder Zhou melebar, darahnya membengkak, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Dia secara paksa diguncang. Kekuatan ini berada di luar alam Raja Suci, bukankah pria ini Fangen? Bagaimana kekuatan seperti itu bisa meledak? Mengambil napas dalam-dalam, dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Melihat Chen Ye, Penatua Zhou sangat ketakutan. Dengan gerakan tadi, dia hancur. Dihancurkan oleh alam perjalanan surgawi. Dia salah menebak pertama kali, dan ranah Chen Ye disembunyikan. Pihak lain harus berada di alam Raja Suci, jika tidak maka tidak akan dijelaskan sama sekali. Tetapi bagaimana mungkin akar fana, hanya dalam 5 tahun, mencapai tingkat ini? Wajah Penatua Zhou semakin merah. Jika Chen Ye adalah Fan Gen, lalu apa yang dia hitung? Membunuh. Dengan raungan, Penatua Zhou bergegas menuju Chen Ye seperti orang gila. Dia meludahkan seteguk darah ke pedang panjang itu. Kemudian sebuah pedang dilempar keluar, pedang Qi merobek segalanya, dan dunia berubah warna untuk pedang ini. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan cabang di tangannya bergoyang dengan lembut. Ilmu pedang yang tidak bisa dihancurkan, pendekar pedang dimanifestasikan di dunia. Ketika kata-kata itu jatuh, cabang-cabang itu benar-benar memancarkan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan ini memiliki kekuatan langit dan bumi. Dalam cahaya ilahi itu, Chen Ye tampaknya tidak dapat diganggu-gugat sebagai yang mulia 9 surga abadi. Gerbang emas Tuhan tiba-tiba muncul. Cabang itu terlepas dari lengan Chen Ye, menembus langsung melalui gerbang emas, dan menembak Penatua Zhou. Bang! Sebuah suara bergema di langit. Cabang itu bertabrakan dengan pedang Elder Zhou, dan cahaya pedang Elder Zhou tiba-tiba menghilang. Pedang panjangnya patah berubah menjadi bubuk. Penatua Zhou tidak tahan lagi, seteguk darah menyembur keluar, seluruh orang terbang keluar, dan menabrak dinding Xuanzong Utara dengan keras. Sebuah dinding runtuh. Ilmu pedang yang tidak bisa dihancurkan, Penatua Zhou tidak memenuhi syarat untuk melawan. Ini masih dalam kondisi kekuatan Tuan yang tidak bisa dihancurkan. Pada akhir 10 detik, Chen Ye merasa bahwa Tuan yang tak terpadamkan diam-diam pergi. Wah, hanya ada 3 jurus dalam ilmu pedang abadi, pedang naik, pedang jatuh, dan gerbang pedang memanifestasikan dunia. 2 jurus pertama diringkas, dan jurus ketiga adalah jurus pamungkas, ingatkan kamu. Ingat. Chen Ye berjalan menuju Elder Zhou selangkah demi selangkah. Langkah kaki sangat ringan, tetapi mereka seperti langkah kaki kematian. Penatua Zhou memuntahkan darah dari mulutnya, mencoba untuk bangun, tetapi menemukan bahwa sepasang kaki besar menginjak wajahnya. Puff! Pipinya menekan keras ke tanah, memercikkan kepulan debu. Itu kaki sampah itu. Sekarang, antara kamu dan aku, siapa yang terbuang? Suara tanpa suhu Chen Ye terdengar. Mendengar kalimat ini, wajah Elder Zhou berubah menjadi sangat ganas. Tidak hanya dia merasa malu, tetapi dia juga merasa bahwa hidupnya berlalu. Seluruh dunia gelap. Dia menatap Chen Ye dari sudut matanya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa 5 tahun yang lalu, murid Fangen, yang tidak diterima oleh Xuanzong Utara, tiba-tiba menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas. Tidak hanya dia tidak bisa menghentikan ilmu pedang abadi sekarang, bahkan jika Master Sekte datang, hasilnya akan tetap sama. Anak ini tidak bisa seperti ini bahkan dengan nasib buruk. Baru pada saat ini, ketika kematian datang, Penatua Zhou tahu bahwa kenyataannya begitu kejam. Saya tidak berbicara untuk diri saya sendiri, tetapi untuk tuan saya dari Dewa Pengobatan. Kata-kata Chen Ye terus terdengar. Meskipun gerbang Dewa Pengobatan telah menurun, dengan Chen Ye di sini, itu pasti akan naik ke kemuliaan. Dan kecemerlangan ini akan dibangun di atas mayat pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah mayat pertama. Bab 662. Pupil Elder Zhou melebar, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, makna dingin menutupi seluruh tubuhnya, dan detik berikutnya, dia menemukan bahwa pedang telah mendarat dengan kuat di lehernya. Selama Chen Ye bergerak, dia pasti akan mati.
Dia bisa merasakan bahwa napas Chen Ye benar-benar berbeda dari sekarang, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Tapi tentu saja, sekarang dia terluka parah, dia tidak memenuhi syarat untuk melawan. Murid-murid Xuanzong Utara di sekitarnya sangat pendiam. Melawan. Apa yang mereka tolak? Bahkan Penatua Zhou bukan tandingannya, siapa yang bisa menolak? Master Sekte Kunci dan para tetua lainnya pergi ke alam rahasia Kunlun Su. Saat ini, hanya tetua Zhou yang bertanggung jawab atas sekte tersebut. Xuanzong Utara tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan melakukannya di sekte. Berapa tahun? Tidak ada. Pembudidaya longgar dan sekte kecil tidak memenuhi syarat untuk memindahkan Beik Xuanzong, dan sekte besar bahkan lebih menghina untuk berurusan dengan Beik Xuanzong, jadi Beik Xuanzong selalu sangat aman. Tanpa diduga, hari ini, iblis datang. Penatua Zhou menatap Chen Ye, dan berkata, Chen Ye, bahkan jika kamu membunuhku, masalah ini masih akan disalahkan pada Dewa Pengobatan. Ketika itu terjadi, Tuan Dewa Pengobatanmu harus menanggungnya, kamu pikirkan konsekuensinya. Chen Ye mencibir, pedang di tangannya bergerak sedikit, dan jejak darah mengalir keluar dari leher Elder Zhou secara instan. Setelah semakin dekat, aorta pasti akan pecah. Anda pasti akan mati kalau begitu. Kamu mengancamku. Chen Ye mencibir, maaf, aku benar-benar tidak takut akan ancaman, bahkan jika Xuanzong Utaramu menyerangku, Chen Ye, jadi apa? Sejujurnya, aku sangat tidak suka. Xuanzong Utara kecilmu. Jika kamu tidak mempermalukan tuanku saat itu, aku tidak akan melakukan ini padamu. Sekarang, saatnya bagiku untuk membawamu ke jalanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, energi sejati Chen Ye mengembun, dan tepat saat dia hendak menebas dengan pedang, sesosok tubuh tersapu keluar dari Xuanzong Utara. Berhenti. Itu adalah seorang wanita yang berbicara. Wanita itu memiliki sosok anggun, gaun merah, napas terobosan bergelombang di tubuhnya, dan wajahnya bahkan lebih pucat. Jelas, pihak lain baru saja menerobos belum lama ini. Chen Ye mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan dia samar-samar menemukan bahwa pihak lain dan Bai Libing memiliki imajinasi, dan dia tahu identitas pihak lain tanpa menebak. Istri Bai Lixiong, Mo Waning dari Kunlun Su. Mo Waning menatap Chen Ye dengan mata dingin, dan mengatakan kata demi kata, Penatua Zhou adalah Penatua Xuanzong Utara saya, dan dia memiliki status khusus. Mohon kasihanilah adik laki-laki itu. Ketika Penatua Zhou melihat bahwa Mo Waning benar-benar menerobos, secercah harapan menyala di matanya, dan dia dengan cepat berkata, Penatuamu, anak ini ingin membunuh Xuanzong Utara, tolong cepat ambil tindakan untuk menekannya. Mo Waning adalah penatua termuda dari Xuanzong Utara, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Jika pihak lain bergerak, mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Chen Ye. Mo Waning mengangguk, Tetua Zhou, jangan khawatir, Xuanzong Utara kita bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh kucing atau anjing. Detik berikutnya, pedang panjang dengan udara dingin muncul di tangannya, dan aura Raja Suci dilepaskan. Tentu saja, dia tidak menemukan Bai Lixiong di kejauhan, karena pada saat itu, Chen Ye takut Bai Lixiong akan terpengaruh oleh suasana pertempuran keduanya, jadi dia memindahkan Bai Lixiong 100 meter ke depan. Chen Ye memandang Mo Waning dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, jika tebakanku benar, kamu seharusnya dari Tiongkok, apakah kamu tidak merindukan orang-orang di Tiongkok itu? Begitu kata-kata Chen Ye jatuh, wajah pembunuh Mo Waning menunjukkan sedikit keraguan. Ada begitu banyak omong kosong ketika kematian sudah dekat karena saya keluar dari Bea Cukai hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan sebenarnya dari Xuanzong Utara. Detik berikutnya, angin bertiup, dan Mo Waning menghilang dalam satu langkah, berjalan menuju Chen Ye dengan pedangnya. Melihat pedang hendak menembus tubuh Chen Ye, suara Bai Lixiong tiba-tiba terdengar, ingin jangan tembak Tuan Ye. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh halus Mo Waning terkejut, matanya yang indah semakin melebar, pedang panjang itu berbalik, menstabilkan tubuhnya, dan matanya menembak ke satu arah. Dia mengira itu adalah halusinasinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia bisa melihat, sosok yang menghantui mimpinya muncul. Bagaimana bisa? Mo Waning tanpa sadar menutup mulutnya, matanya berangsur-angsur memerah, dan gelombang kepahitan dan kerinduan datang seperti air pasang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa bertemu suaminya. Saya pikir Kunlun Su dan Huaxia seperti garis hidup dan mati, mengisolasi segalanya. Meskipun Bai Lixiong adalah seorang pria dari besi dan darah, dia dulunya adalah seorang jenderal dari suatu negara,
tetapi dia juga adalah darah dan daging, dan depresi di hatinya pecah sepenuhnya, pegang erat-erat. Sentuhan kulit itu membuat mereka berdua benar-benar yakin bahwa semuanya benar. Pada saat ini, Penatua Zhou dan semua orang di Xuanzong Utara tercengang. Penatuamu benar-benar memeluk semut Cina. Apa yang kamu bercanda? Di mata mereka, Mo Wanning sangat dingin, dia tidak akan berkedip saat membunuh orang, dan dia belum pernah melihatnya memiliki hubungan kulit ke kulit dengan pria manapun. Pada saat ini, dia berpelukan erat dengan pria asing. Kuncinya juga menangis. Setelah saling berpelukan, Mo Wanning bangun dan berkata dengan penuh semangat, "Mengapa kamu datang ke Kunlun Su? Bagaimana dengan Binger, apakah Binger juga di Kunlun Su?" Bai Lixiong menggelengkan kepalanya, "Aku datang sendiri, Binger masih di ibu kota, mengapa kamu pergi tanpa pamit?" Mo Wanning ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi memperhatikan luka di tangan kiri Bai Lixiong, dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi dengan tanganmu, siapa yang melakukannya?" Bai Lixiong tersenyum, "Tidak apa-apa, Tuan Ye sudah menyembuhkan saya." Karena itu, mata Mo Wanning masih tertuju pada beberapa penjaga gerbang yang masih hidup. Sebagai penatua Xuanzong Utara, dia secara alami tahu bahwa ini adalah teknik Xuanzong Utara, tetapi mata para penjaga gerbang menunjukkan sedikit ketakutan. Kebenaran akan diketahui. Dia tiba-tiba menjadi dingin, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menyentuh keluargaku, bahkan Xuanzong Utara. Saat kata-kata itu jatuh, pedang Frost di tangannya sedikit bergetar, menembakkan pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya. SWOT Inten merobek segalanya, memotong udara, dan langsung mengunci target penjaga gerbang. Mereka secara tidak sadar ingin lari, tetapi ternyata sudah terlambat, pedang panjang menembus tubuh mereka dan berubah menjadi kabut darah di tempat. Melihat adegan ini, mata Chen Ye sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa istri Bai Lixiong begitu kuat. Ini setidaknya di atas alam Raja Suci, bahkan mungkin puncak dari alam Raja Suci. Ini sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di Xuanzong Utara yang kecil. Setelah Mo Wanning menyelesaikan semua ini, matanya tertuju pada Chen Ye lagi, dan dia sedikit membungkuk, "Tuan Ye, Anda telah banyak menyinggung sekarang, tolong tenangkan amarah Anda, karena untuk Penatua Zhou ini, Anda dapat melakukannya, tidak ada seorang pun di Xuanzong Utara yang akan mengatakan tidak jika kamu tidak melakukannya, aku juga akan menghapusnya." Ketika Tetua Zhou mendengar kalimat ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Siapa yang mengira bahwa tetua jenius Bei Xuanzong akan berkolusi dengan orang luar dan menyerang Bei Xuanzong? Bab 663. Chen Ye mencibir, tidak lagi ragu-ragu, pedang di tangannya tergelincir dengan ringan, darah menyembur, dan kepala mengerikan Elder Zhou baru saja jatuh ke tanah. Mo Wanning mengangguk puas, lalu melihat sekelompok murid Xuanzong Utara yang masih hidup. "Sekarang setelah Penatua Zhou meninggal, kamu harus mengerti apa yang harus dilakukan. Semua orang berlutut untukku, mulai dengan esensi darah, surga dan bumi. Aku bersumpah untuk lindungi rahasia hari ini. Jika saya tidak melakukan ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan simpati saya dan mengirim Anda ke jalan secara langsung." Kata-kata dingin itu jatuh, dan semua orang berubah warna. Dipaksa oleh paksaan, mereka hanya bisa berlutut. Mereka bahkan bersumpah demi surga. Jika mereka melanggarnya, jiwa mereka akan hancur, kehidupan kekal tidak akan pernah bisa dibalik. Ini hampir merupakan sumpah paling beracun bagi para pembudidaya, dan mereka tidak berani melanggarnya sama sekali. Setelah melakukan semua ini, Mo Wanning memandang Chen Ye dan Bai Lixiong, dan membuat isyarat undangan, "Ikutlah denganku." Namun, Chen Ye menggelengkan kepalanya, "Saya tidak akan masuk jika tidak, Bei Xuanzong, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lagi pula, kalian berdua sudah lama tidak bertemu, aku tidak ingin menjadi bola lampu." Mendengar kalimat ini, Mo Wanning sedikit tersipu, dia bisa melihat bahwa suaminya menghormati dan menghargai pemuda ini. Dia juga tahu bahwa pria ini membantu suaminya. Undangan itu hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi pada saat ini, apa yang ingin dia lakukan lebih banyak adalah untuk berlama-lama dengan suaminya dan memahami apa yang terjadi satu sama lain setelah bertahun-tahun berpisah. "Tuan Ye, Wanning mengenal Kunlun Su dengan relatif baik, mungkin dia bisa membantu Anda." Bai Lixiong berkata, dan kemudian menjelaskan kepada Mo Wanning, "Tuan Wanning, Tuan Ye adalah dewa perang di Tiongkok. Jika bukan karena Tuan Ye, Binger dan saya akan mati berkali-kali. Tidak peduli apa, Tuan Ye adalah milik kami dan kami sepenuhnya mempercayainya." Mo Wanning mengangguk, menatap Chen Ye, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku ingin tahu kemana Tuan Ye pergi," dengan tergesa-gesa.
Chen Ye tidak berbicara omong kosong, dan berkata, King Xuanfeng. Mendengar tiga kata ini, Mo Wanning sedikit terkejut, dikatakan bahwa puncak Qingxuan ini adalah tanah keturunan Lin Qingxuan, dan banyak orang kuat yang pergi ke puncak Qingxuan untuk mencari Taoisme, tetapi sayangnya formasi gerbang gunung jarang dibuka. Jika Tuan Ye sedang mencari keturunan Lin Qingxuan, itu akan sedikit merepotkan. Juga, puncak Qingxuan baru-baru ini tidak stabil. Ada cara untuk pergi. Tulang-tulangnya menumpuk sepanjang tahun. Dikatakan bahwa sekelompok orang kuat berdiri di sana menunggu kelinci, yang menghususkan diri dalam berburu dan mencubit orang kuat dan merebut harta karun. Kebencian. Jika Tuan Ye bersedia menunggu, saya akan mengatur semuanya dan pergi ke puncak Qingxuan bersama Tuan Ye. Secara alami tidak mungkin bagi Chen Ye untuk mengganggu mereka berdua, jadi dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Mo Wanning semakin terkejut, kekuatannya secara alami dirasakan oleh pemuda ini. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Jika Anda memiliki bantuan sendiri, Tuan Ye ini pasti akan sangat aman. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain telah menyelamatkan Bai Lixiong, dia tidak akan melakukan ini. Tapi pemuda itu menolak tanpa ragu-ragu. Apakah ini untuk mempersiapkan kematian? Mo Wanning tidak memaksanya, dia memikirkan sesuatu, langsung pergi ke Xuanzong Utara, dan bahkan mengeluarkan seekor kuda yang penuh dengan api. Kuda itu dipenuhi dengan energi spiritual, dan itu jelas merupakan gunung binatang roh yang dijinakkan. Tuan Ye, kuda ini adalah tunggangan yang diberikan kepada saya oleh Master Sekte. Tidak ada gunanya bagi saya untuk mundur sepanjang tahun, jadi berikan kepada Tuan Ye, sehingga akan sedikit lebih cepat untuk tiba di puncak Qingxuan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk dibuat Tuan Ye. Chen Ye tidak menolak kali ini, kekurangannya sekarang adalah tunggangan yang cepat. Jika bukan karena fakta bahwa naga darah itu belum sepenuhnya terbukti, atau dia akan menginjak naga itu dan terbang ke langit, jarak dari puncak Qingxuan hanya sekejap mata. Chen Ye menginjak kuda, nyala api meledak, dan langsung turun gunung. Mo Wanning melihat ke arah yang Chen Ye tuju, dan berkata dengan rasa ingin tahu kepada Bai Lixiong, pria ini benar-benar aneh, dewa perang macam apa dia sebenarnya. Dia bisa menjadi dewa perang di Tiongkok hanya dalam jumlah yang sedikit. Perjalanan. Omong-omong, bagaimana Penatua Zhou terluka? Ya, maka Tuan Ye jelas tidak memiliki kekuatan. Bai Lixiong tampak serius dan berkata dengan sangat serius, jangan tertipu oleh napas Tuan Ye, Penatua Zhou terluka oleh Tuan Ye, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan, beberapa hari yang lalu. Lusinan pembangkit tenaga listrik dari aliansi darah Huaxia menyerang Tuan Ye, tetapi mereka semua dibunuh oleh Tuan Ye sendirian. Adegan berdarah itu masih menjadi mimpi buruk bagiku. Tuan Ye tidak bisa diukur dengan kekuatan sama sekali. Mendengar kata-kata Bai Lixiong, Mo Wanning menarik napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi kepanikan dan keterkejutan. Mungkinkah dia benar-benar kehilangan penglihatannya? Di kaki puncak Qingxuan, matahari terik. Jilin dan dua orang kuat keluarga Ji bergegas sepanjang malam, dan mereka akhirnya akan tiba. Bagaimanapun, apakah ayahnya dapat terus hidup sepenuhnya terserah padanya. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk, bahkan jika keturunan Lin Qingxuan menolak untuk mengambil tindakan, dia akan mengikat mereka. Bagaimanapun, ketika langit jatuh, keluarga Ji memegangnya. Saya tidak tahu bagaimana sisi saudari itu pergi. Ye Jitian, yang lahir dari langit, dia telah mendengar beberapa kali, dan nama pihak lain hampir menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar Kunlun Suzongmen. Sarananya sangat kuat, ilmu pedang mencapai langit. Saya tidak tahu kedalaman kultivasi Dewa Guntur Naga Kerajaan sangat misterius. Ini adalah kesan Ye Jitian di benak Jilin. Jilin tiba-tiba teringat Chen Ye, yang sangat malu di Tiongkok. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Chen Ye, anak ini juga bermarga Ye, mengapa kesenjangannya begitu besar? Satu hampir dibunuh oleh orang kuat di ranah pemisahan dan reuni di Tiongkok, dan yang lainnya telah membunuh orang kuat di alam Raja Suci di Kunlun Su. Keduanya memiliki usia yang hampir sama, jadi sulit untuk mengatakan apapun dibandingkan satu sama lain. Tapi Chen Ye adalah akar fana Kunlun yang terkenal kejam, dan aku seharusnya tidak memiliki harapan seperti itu untuknya. Bagaimanapun, dia jelas tidak layak untuk saudara perempuanku. Sama seperti Jilin bergumam pada dirinya sendiri, dua pembangkit tenaga listrik keluarga Ji berhenti. Nona, saya merasa ada yang tidak beres. Tubuh kecil Jilin langsung berdiri, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap semua yang ada di sekitarnya. Nafas pada tubuh dilepaskan.
Basis kultivasinya berada di alam suci, dan dia dianggap monster pada usianya, lagi pula, dia bahkan belum berusia 13 tahun. Hati-hati, saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa King Xuanfeng tidak mudah. Kami juga menemukan banyak tulang di sepanjang jalan. Diperkirakan seseorang menatap kami dalam kegelapan. Jilin melepaskan indera spiritualnya dan berjalan ke depan. Sebelum mengambil beberapa langkah, 3 suara memecah langit tiba-tiba menyerang. Detik berikutnya, mereka sepertinya terkunci. Ada 3 lampu merah cepat menyapu di depannya. Kedua pembangkit tenaga listrik keluarga Ji buru-buru melindungi Jilin di depan mereka, dan pada saat yang sama, mereka menggunakan senjata di tangan mereka. Ji Siking telah menjelaskan bahwa bahkan jika mereka mati, Jilin tidak bisa membuat kesalahan. Melihat bahwa lampu merah akan segera jatuh, senjata di tangan mereka langsung ditembakkan. Cahaya keemasan memenuhi udara, dan energi pedang melonjak ke langit. Bab 664. Tir, suara robekan tiba-tiba terdengar. Kemudian, 3 lampu merah terputus tanpa ampun. Keduanya menghela nafas panjang, dan sepertinya lampu merah memiliki sedikit kekuatan. Tapi segera, wajah mereka berubah. Lampu merah yang terputus berubah menjadi benang dan menutupinya. Hampir seketika, itu berubah menjadi jaring merah yang menutupi langit dan matahari. Tidak baik. Keduanya bergegas menuju jaring merah, mencoba mendobrak. Nona, keluar sekarang, tempat ini sangat aneh. Keduanya tidak lagi ragu-ragu, memaksa keluar darah, dan momentum di tubuh mereka naik ke ekstrim. Cahaya pedang hampir berubah menjadi pedang panjang 100 kaki, dan hampir menyentuh jaring merah. Formasi tak terlihat benar-benar menyapu. Mereka menemukan bahwa di bawah jaring merah, semua energi yang menyebalkan tidak dapat ditampilkan. Bagaimana bisa? Ekspresi di wajah mereka benar-benar membeku. Ditipu. Ketiga tenda merah ini adalah jebakan sejak awal. Mereka ingin mengungsi, tetapi ternyata sudah terlambat. Jaring merah terus menyusut, dan keduanya benar-benar terperangkap di dalam. Kemudian tubuh mereka berdua hancur ke tanah. Untungnya, Jilin merasakan ada yang tidak beres sejak awal, dan terus mundur ke belakang. Dengan niat membunuh seperti itu, ditambah dengan formasi yang begitu kuat tetapi tidak terlihat, siapa yang bisa melarikan diri. Nona, ayo pergi. Keduanya meraung. Secara alami, Jilin tidak peduli dengan kehidupan mereka berdua, dan dia baru saja akan pergi. Tetapi menemukan bahwa tanah di segala arah tiba-tiba retak. Kemudian, dinding udara yang tak terlihat mengembun. Pergilah. Mata Jilin sangat dingin, dan dia menebas dengan pedang. Energi pedang masih ada, dan niat membunuhnya mengerikan. Tetapi ketika pedang Qi yang kejam menyentuh dinding Qi, itu menghilang sepenuhnya dan tidak berpengaruh sama sekali. Formasi ini. Ternyata itu adalah formasi dewa kuno yang hilang. Siapa orang-orang ini? Bagaimana mungkin Jilin tetap tenang? Dia lahir di keluarga Ji, jadi dia secara alami tahu lebih banyak daripada orang lain. Arai dewa yang diberikan kuno adalah formasi dalam buku-buku kuno, dan itu dianggap tidak layak di zaman kuno, karena satu-satunya fungsinya adalah untuk memblokir napas pembudidaya dan Qi yang membuat marah. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik seperti awan, di mata pembangkit tenaga listrik teratas, formasi ini dapat dipatahkan dalam beberapa menit, sehingga secara bertahap menghilang. Tapi formasi dewa kuno yang dianugerahkan ini tidak berguna bagi pembangkit tenaga listrik teratas, tetapi memiliki kekuatan pencegah yang cukup untuk mereka. Pada saat ini, Jilin merasa seolah-olah Qi sejatinya telah ditarik. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak peduli tentang segalanya, Jilin mengeluarkan rune di tangannya. Ini diberikan kepadanya oleh Ji Siking, pada saat kritis, setidaknya dia bisa melarikan diri. Tapi dia belum sepenuhnya mengaktifkan rune, dan cahaya hitam menyapu. Ding, pedang panjang menembus rune di tangannya, dan bahkan memakukan rune itu ke pohon. Pada saat yang sama, 5 sosok muncul dari kegelapan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang tampak seperti seorang pria dengan kipas lipat di tangannya. Lengan pemuda itu bahkan ditato dengan kata kuno untuk formasi. Saat melihat pemuda ini, Jilin dan bahkan 2 ahli keluarga Ji lainnya menjadi pucat. Pemuda ini, mereka mengenalnya. Itu adalah Bai Zanyuan, seorang master arai jenius yang telah dicari oleh semua sekte dan kekuatan Kunlun Su selama 5 tahun.
Bai Zanyuan terbangun dengan formasi pada usia 6 tahun, dan diterima sebagai murid tertutup oleh pemimpin arai virtual Kunlun. Pada usia 10 tahun, dia bisa membunuh orang dengan sihir. Pada usia 15 tahun, dia memecahkan formasi sisa kuno Kunlun virtual yang terkenal. Pada usia 20, ia menjadi penatua termuda dalam sejarah aliansi. Jalan jenius tak tertandingi. Bahkan saudara perempuan saya Ji Siking mengagumi pria ini. Setidaknya di bidang formasi, hampir tidak ada yang bisa mengguncang Kunlun Su. Cara asli menjadi orang kuat berubah drastis ketika Bai Zanyuan berusia 25 tahun. Bai Zanyuan mencuri harta karun yang diturunkan dari aliansi formasi Kunlun Void, dan bahkan membunuh ribuan orang dengan metode formasi. Semalam, jenius teratas telah menjadi iblis yang keji. Nama sengit saat itu sangat mirip dengan Ye Jitian hari ini. Jilin tidak bisa membayangkan bahwa Bai Zanyuan benar-benar muncul di sini. Secara alami, mereka tidak dapat menghentikan formasi yang diatur oleh orang-orang yang begitu mempesona. Segera, dinding gas formasi di sekitarnya terus menyusut. Jilin hanya merasa bahwa darahnya telah membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Brengsek. Bai Zanyuan dan 4 lainnya menguraikan senyum di sudut mulut mereka. Salah satu pria berambut panjang menggelengkan kepalanya, kualitas hari ini tidak terlalu bagus, dan hanya 3 tempat suci yang melangkah ke tempat ini. Mungkinkah puncak Kingsuan tidak menarik bagi Kunlun Su yang kuat itu? Bos, bagaimana Anda menghadapi ketiganya? Dua pria kuat dari keluarga Ji mendengar kata-kata ini dan berkata dengan marah, berani tahukah Anda siapa yang berdiri di belakang kami? Saya menyarankan Anda untuk melepaskan kami sesegera mungkin, jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Kata-katanya sangat dingin. Pria berambut panjang itu tersenyum, berjalan ke orang kuat keluarga Ji yang berbicara, dan berkata dengan ringan, kamu berbicara sedikit, meskipun aku tidak tahu siapa yang berdiri di belakangmu, tetapi apakah kamu pikir aku akan peduli? Setelah kata-kata itu jatuh, pria berambut panjang itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dikelilingi oleh aliran udara yang samar. Detik berikutnya, sebuah telapak tangan menamparkan penutup roh surgawi pria itu. Dalam sekejap, nafas kematian menyelimuti. Itu berubah menjadi kabut darah di tempat, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Pria berambut panjang itu memandang orang kuat keluarga Ji lainnya di bawah jaring merah lagi, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Tidak. Ahli keluarga Ji yang tersisa benar-benar panik. Karena kamu tidak memilikinya, maka aku akan mengantarmu. Pria berambut panjang itu menamparkan telapak tangannya lagi, dan kabut darah meledak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Darah itu membuatnya mengerikan. Membunuh membuatnya gila. Hanya dalam 2 detik, 2 pembangkit tenaga listrik keluarga Ji semuanya jatuh. Jilin adalah satu-satunya yang tersisa. Wajah Jilin sangat pucat saat ini, dia tahu maksud dari kelompok orang ini. Mereka melihat sekilas identitas khusus mereka sendiri, jadi mereka berdua tidak memiliki nilai. Setelah pemuda berambut panjang menyelesaikan semua ini, dia datang ke sisi Bai Zanyuan, bos, apa yang Anda minta saya lakukan sudah selesai. Bai Zanyuan mengangguk, kipas lipat di tangannya berayun lembut, dan kemudian matanya tertuju pada gadis kecil yang kaku tidak jauh darinya. Katakan, dari mana kamu berasal, apa yang bisa kamu berikan padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu cara yang baik untuk mati. Suaranya datar, mengulangi hal yang sangat biasa. Bab 665. Jilin tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Dia tenang dan memikirkan semua rencana pelarian, tetapi menemukan bahwa dia sangat tidak berdaya saat ini. Siapa sangka Bai Zanyuan, yang gemetar di dunia maya Kunlun, akan ada di sini. Aku tahu identitasmu, tapi aku masih ingin memperingatkanmu. Aku milik keluarga Ji. Jika kamu menyentuhku, adikku Ji Siking akan marah. Kamu tidak bisa menahan amarahnya. Juga, sebagai keluarga besar Kunlun Su, keluarga Ji akan sangat merepotkan jika mereka terlibat. Bai Zanyuan, kamu harus memiliki skala di hatimu yang bisa kamu ukur. Mata Bai Zanyuan sedikit menyusut ketika dia mendengar keluarga Ji, dan wajah Gu Jingbubo akhirnya menunjukkan gelombang. Dia menutup kipas lipat di tangannya, sekarang Anda tahu identitas Anda dapat mengambil apa yang saya minati. Keluarga Ji memiliki posisi yang baik di Kunlun Su, dan Anda selalu memiliki beberapa harta pada Anda. Jilin menahan napas, hal yang paling berharga di tubuhnya adalah pil emas yang diberikan Ji Siking padanya. Tetapi pil emas digunakan untuk berdagang dengan orang-orang King Xuanfeng, setelah diambil, apa yang akan terjadi dengan kehidupan ayah?
Dia mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, saya hanya seorang gadis kecil yang lewat secara tidak sengaja. Menurut Anda apa yang akan diberikan keluarga Ji kepada saya? Bai Zanyuan tersenyum, dan senyum itu terlihat sangat hangat. Adik perempuan, berbohong bukanlah kebiasaan yang baik. Kata-kata itu jatuh, dan jari-jari ramping Bai Zanyuan tiba-tiba bergerak, dan jari-jari itu terjepit, seolah-olah sepasang tangan terkondensasi di udara. Tangan virtual memegang Jilin dengan ringan, dan cahaya keemasan berkedip. Inti emas Ji King itu ditangguhkan di depan Bai Zanyuan. Bai Zanyuan mengulurkan tangannya dan memegang pil obat di telapak tangannya. Ini tidak buruk. Ini adalah pil obat kuno. Dapat dikatakan bahwa ini adalah keuntungan terbesar kami bulan ini. Adik perempuan, tampaknya status Anda di keluarga Ji tidak rendah. Tapi sayangnya, kamu sudah tahu keberadaanku, dan aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Bai Zanyuan mengambil pil obat dan menunjukkan senyum acuh tak acuh. Pada saat ini, Jilin merasa bahwa senyum itu tampak seperti senyum kematian. Seluruh tubuhnya dingin, tinju merah jambunya mengepal erat. Dia bahkan memikirkan betapa marahnya saudara perempuannya ketika dia mengetahui tentang kecelakaannya. Mungkin seluruh kota virtual Kunlun akan mengalami gempa bumi. Bai Zanyuan menjepit jarinya, baru saja akan menggunakan formasi untuk menghadapi Jilin, tapi dia merasakan sesosok datang ke arahnya dengan cepat. Ini akan berada di sini dalam waktu sekitar 1 menit. Ada tamu lain di sini, mari kita tangani mayat dan darah itu. Setelah Bai Zanyuan menyelesaikan instruksinya, dia menggenggam leher Jilin dengan 5 jarinya dan hanyut ke dalam kegelapan. Kamu seharusnya bersyukur bahwa orang itu menyelamatkan hidupmu. Karena itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana Bai Zanyuan ku berburu dan membunuh mangsanya. Semuanya kembali normal. Keenamnya bahkan membawa Jilin ke kedalaman kegelapan. Jilin menemukan bahwa di kedalaman kegelapan, sebenarnya ada banyak formasi, dan beberapa layar kosong ditampilkan. Di layar, setiap titik buta di sekitarnya dipantau. Jilin menghela nafas panjang. Dengan rencana yang begitu canggih, itu adalah penyihir pembentukan bakat pertama Kunlun Su. Setelah 1 menit, diperkirakan orang lain akan jatuh. Semenit kemudian, Jilin akhirnya melihat sesosok muncul di layar. Seorang pria muda dengan rambut pendek dengan pakaian kasual. Ada seekor kuda menyala di bawah selangkangan pemuda itu, berlari ke depan. Sosok pemuda itu semakin dekat. Tiba-tiba, pupil Jilin melebar, seperti hantu. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Karena pemuda di foto ini, dia mengenalnya. Ini sangat akrab. Bukankah orang ini Chen Ye dari Huaxia? Dia benar-benar yakin bahwa pihak lain adalah Chen Ye. Kuncinya adalah ketika Chen Ye datang ke Kunlun Su, mengapa dia melangkah ke puncak Qingxuan lagi? Sial, kenapa orang ini datang untuk mati? Kekuatannya tidak cukup untuk bersaing, apalagi Chen Ye. Samar-samar dia ingat bahwa ketika dia meninggalkan Huaxia, Chen Ye sepertinya masih berada di alam Qi. Qi tidak layak disebut sama sekali di Kunlun Su. Bahkan formasi kasual Bai Zanyuan tidak bisa menolak. Tetapi pada saat ini, Bai Zanyuan mengerutkan kening, dan ada formasi dalam radius 10 mil. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit ancaman dari pemuda itu. Ancaman datang dari instingnya dari tahun-tahun kehidupan yang putus asa. Melihat bahwa pemuda di atas gunung akan menyentuh mekanisme formasi, apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pemuda itu benar-benar berhenti. Alasan mengapa Chen Ye berhenti secara alami adalah pertama kalinya dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tuannya, Chang Haiping, memasuki Dao dengan jimat spiritual, dan jimat spiritual adalah pencetus formasi. Jadi dia memiliki sense of play yang sangat kuat. Jauh lebih banyak dari siapapun di Kunlun Su. Dia merasa bahwa nafas formasi di bawah kakinya semakin kuat. Dia mengamati sekeliling dengan keras kepala, dan kemudian mengeluarkan matanya yang dingin. Tatapan ini seperti serigala lapar, dengan darah dan niat membunuh. Di kedalaman, Bai Zanyuan dan 5 orang lainnya benar-benar terpana. Senyum di wajahnya mengeras. Mereka benar-benar ditemukan. Bagaimana bisa? Ada formasi pelindung yang sangat kuat di sini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari alam Raja Suci datang, mereka tidak akan dapat mendeteksi keberadaan mereka. Tapi apa yang terjadi di depan Anda? Sulit ditemukan oleh pihak lain. Pada saat ini, wajah Bai Zanyuan sedikit jelek,
dia dengan cepat menatap pria berambut panjang itu, dan berkata dengan dingin, tidak perlu menyergap, secara paksa mengaktifkan formasi dewa yang diberikan kuno. Ya. Detik berikutnya, Chen Ye, yang menatap kedalaman kegelapan di kejauhan, melihat 3 lampu merah menyapu masuk. Ketika dia melihat munculnya lampu merah, Chen Ye sedikit terkejut, formasi dewa kuno yang diberikan. Menarik, bukankah formasi ini menghilang di Kunlun Su? Yang lain tidak tahu formasi ini, tetapi dia tahu itu. Karena Chang Haiping pernah mengajari Chen Ye semua formasi. Oleh karena itu, Chen Ye memahami metode formasi jauh melampaui siapapun di Kunlun Su. Senyum terukir di sudut mulutnya, dan dia tetap tidak bergerak sampai 3 sinar merah menembus tubuhnya, dan dia membuka jarinya. Tersapu dengan aura kekerasan. Melihat adegan ini, Bai Zanyuan dan yang lainnya mencibir. Begitu pemuda itu menghancurkan 3 lampu merah dan jaring merah menekannya, pemuda ini tidak akan bisa terbang. Jilin juga tampak bingung, dia ingin mengingatkan Chen Ye tetapi ternyata itu tidak mungkin. Sial, Chen Ye ini benar-benar idiot, mengapa kamu di sini? Tepat ketika semua orang yakin bahwa Chen Ye akan terjebak, arah 5 jari Chen Ye tiba-tiba berubah. Melewati lampu merah, kelima jari menembus udara. Detik berikutnya, jaring merah diseret olehnya. Pada saat yang sama, petir yang tak terhitung jumlahnya meluap dari tangan Chen Ye. Jaring merah langsung ditembus oleh kilat dan merobek tanpa ampun. Karena kamu telah menyiapkan hadiah besar untukku, jangan bersembunyi seperti kura-kura. Mata Chen Ye melesat ke kedalaman kegelapan, dan suaranya yang sedingin es terdengar seperti guntur. Dan di kedalaman kegelapan, wajah pria berambut panjang itu pucat, darahnya melonjak, dan dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Arai dewa kuno yang diberikan rusak. Dia bahkan diserang. Siapa pemuda ini?